Bahkan yang paling kurang ajar, si Roy Panci ini mengilustrasikan kegiatan pawang hujan dengan gambar monyet. Saya nggak tahu ya, mungkin monyet ini adalah cerminan dari Roy Panci sendiri sebetulnya. Hanya gayanya seperti Rara, tapi monyetnya ya seperti dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, alkisah ada seorang yang bernama Roy Panci. Roy Panci ini pernah menjadi pejabat tinggi negara, jadi menteri, dan ternyata gagal total. Bahkan dia pun menyanyikan lagu Indonesia Raya aja tidak bisa, tidak becus. Jadi ini sangat mempermalukan dirinya sendiri, keluarganya, dan partainya tentu saja. Kemudian setelah dia diganti, terjadi kehebohan. Itu sekitar tahun 2014, heboh luar biasa karena konon dia ditagih barang-barang inventaris rumah dinas menteri, termasuk Panci. Nah, nama jelasnya saya nggak tahu karena orang ini nggak penting banget ya. Tapi ini jadi nyinyir orang ini. Jadi nyinyir karena nggak punya pegangan. Dulu dia di partai yang warnanya biru, kemudian dia mengundurkan diri. Rupanya ingin menjadi seorang independen tapi nggak laku. Nggak laku, dan yang terjadi dia nyinyir terus di Twitter. Yang terakhir dia mengomentari tentang Rara Esti Wulandari, teman satu kampungnya, orang Jogja juga. Dikatakan bahwa aksi dari Rara ini sangat tidak masuk akal, kemudian mempermalukan Indonesia, dibiayai uang rakyat, dan itu salah semua. Karena apa? Ternyata dari akun official dari MotoGP itu sangat menghargai usaha Rara. Yang kedua, ini si manusia Bani Panciyah ini juga harus sadar bahwa dia dibayar secara bisnis dari pengelolaan dari MotoGP, bukan dari uang rakyat. Ini bahaya orang ini, sudah menuduh, memfitnah, dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Dan jujur, beberapa turis dari luar negeri atau bahkan melihat inilah sisi keunikan local wisdom dari Indonesia. Dan ini salah satunya ditampilkan oleh Rara Esti Wulandari. Bukan hanya dari keindahan Mandalika. Nah, intinya apa sebetulnya? Intinya kaum Roy Panci dan kawan-kawan ini selalu mencari kutu di tengah kesuksesan dari penyelenggaraan gelaran MotoGP di Mandalika. Dicari-cari, bahkan yang paling kurang ajar, si Roy Panci ini mengilustrasikan kegiatan pawang hujan dengan gambar monyet. Saya nggak tahu ya, mungkin monyet ini adalah cerminan dari Roy Panci sendiri sebetulnya. Dia kan ada secara psikologis, orang itu selalu mengidolakan atau sering membuat suatu cuitan atau membuat representasi dari apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, saya ingat gambar atau penampakan foto atau patung Gajah Mada, karena itu didesain oleh Muhammad Yamin. Konon katanya itu adalah representasi dari Muhammad Yamin. Nah, ini secara psikologis, secara tidak sadar, alam bawah sadar seperti itu. Ini gambar monyet yang ditampilkan di Twitternya Roy Panci itu mungkin menggambarkan dia sendiri sebetulnya. Hanya gayanya seperti Rara, tapi monyetnya ya seperti dia. Jadi sebetulnya Roy Panci ini kebablasan. Kemudian kurang puas juga si Roy Panci ini. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Rara Esti Wulandari itu adalah ahoker, kemudian loyalis Jokowi. So what?
Saya juga orang pendukung Ahok, pendukung Jokowi. Memang kenapa memang? Apakah kalau seorang loyalis Ahok, loyalis Jokowi tidak boleh berbuat sesuatu untuk mengharumkan negeri ini? Ini logika yang dibangun kacau balau ini. Saya yakinnya panitia atau organizing committee dari sirkuit Mandalika meng-hire Rara bukan karena dia loyalis Ahok atau loyalis Jokowi, tapi memang benar dia mempunyai kemampuan. Dan ternyata terbukti kok. Jadi jangan munafik si Roy Panci ini. Saudara-saudaranya dia di Jogja, mungkin kerabatnya, kalau ada event, ada perhelatan, pawang hujan juga. Mungkin celana dalamnya istrinya Roy Panci dilempar di atas genteng, itu ritual, bukan aib. Itu ritual local wisdom. Anggap aja satu seni gitu, art of local wisdom. Dan inilah Indonesia. Dalam kenyataannya itu masih dipercaya orang. Saya tidak perlu memperbandingkan dengan dari hasil BRIN lah, BMKG atau TNI AU, nggak penting. Yang penting Rara Isti Wulandari menambah aksen atau warna baru dari perhelatan MotoGP. Ada lokal konten dari penyelenggaraan MotoGP yang mendunia. Rara keren gitu. Jadi sahabat Indonesia tidak perlu juga kita mengomentari cuitan-cuitan dari Roy Panci berlebihan. Nah, namanya juga Roy Panci gitu ya. Akhirnya sering banget membuat narasi yang ya kayak Panci di ketok-ketok kan nyaring bunyinya kan nggak jelas, tidak ada nadanya, tidak ada harmoninya, asal bunyi, asal mangap. Itulah Roy Panci. Saya kira kita tidak perlu, level kita tidak perlu mencaci maki dia, lalu dia itu siapa sih, nggak usah. Namanya juga Roy Panci ya. Dulu ada pelawak namanya Roy Markun, tapi Roy Panci ini levelnya jauh di bawah Roy Markun. Apalagi Roy Martin, aduh, kayak Beauty and the Beast gitu. Roy Martin ganteng, kalau Roy Panci kan agak rusak penampakannya. Baik, sahabat Indonesia, demikian alkisah syahdan tentang Roy Panci yang super nyinyir, yang mengatakan Rara itu bernarasi seperti monyet gitu ya, padahal monyet itu dirinya sendiri. Kemudian katanya dibayar uang rakyat, ternyata salah juga. Katanya mempermalukan Indonesia, tidak, malah justru mengharumkan Indonesia. Indonesia menjadi perhatian, dan MotoGP official memberikan atensi, memberikan apresiasi. Tapi ya Roy Panci ya biasa saja. Jadi bagi saya, seperti judul dari guru besar saya di Fakultas Pertanian, ini ada Andi Hakim Nasution, daun-daun berserakan judulnya. Nah, Roy Panci ini ya anggap saja daun-daun berserakan yang harus kita buang ke tempat sampah. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.